Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semua yang ada di rumah. Apa kabar untuk hari ini? Semoga kabar anak-anakku adalah kabar yang membahagiakan, kabar yang menyenangkan, sehingga anak-anakku bisa melanjutkan materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, anak-anakku semua, materi yang kita pelajari pada hari ini adalah kekonruengan dan kesebangunan. Nah, anak-anakku, kompetensi dasar yang kita pelajari pada materi ini yaitu 3.6 menjelaskan dan menentukan kekonruengan dan kesebangunan antar bangun datar. Kemudian 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kekonruengan dan kesebangunan antar bangun datar. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah, tujuan pembelajaran yang kita ingin capai pada pertemuan kali ini yaitu 1. Mengidentifikasi dua bangun yang kongruen atau tidak. Kemudian yang kedua adalah menemukan konsep dua bangun yang kongruen. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah bisa membuka buku paketnya pada halaman 202 tentang mengidentifikasi dua bangun yang kongruen atau tidak. Nah, silakan diperhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah dua bangun persegi panjang yang kongruen. Nah, silakan diperhatikan gambar pertama dan gambar kedua merupakan dua bangun persegi panjang yang sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian juga sama besar. Dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Kemudian yang kedua adalah dua bangun trapesium yang tidak kongruen. Gambar pertama di sini adalah trapesium berukuran besar. Kemudian gambar kedua adalah trapesium berukuran kecil. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian di sini adalah tidak sama besar, namun sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, anak-anakku kemudian bisa membuka kembali halaman 204 tentang konsep dua bangun yang kongruen. Nah, yang pertama di sini adalah dua bangun segitiga yang kongruen. Bangun yang pertama adalah segitiga siku-siku, kemudian bangun yang kedua adalah segitiga siku-siku. Nah, sekarang perhatikan sisi-sisi yang bersesuaian, kemudian perhatikan tanda-tanda yang sama, kemudian sisi alasnya di situ adalah mempunyai tanda 1, kemudian sisi tinggi adalah mempunyai tanda 2, kemudian sisi miring mempunyai tanda 3. Nah, di sini dikatakan kongruen karena sisi-sisi yang bersesuaian sama besar, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Jadi untuk menentukan apakah dia kongruen atau bukan, maka perhatikan gambar. Apakah gambarnya sama besar atau tidak. Ketika gambarnya sama besar, maka dia adalah kongruen. Kemudian ketika sisi-sisi yang bersesuaian juga sama besar, maka juga dia dikatakan kongruen. Kemudian yang kedua adalah dua bangun persegi yang tidak kongruen. Bangun pertama adalah bola ketupat, kemudian bangun kedua adalah persegi. Nah, perhatikan sisi-sisinya di sini adalah yang bersesuaian tidak ada. Kemudian gambarnya juga tidak sama, maka dikatakan tidak kongruen. Nah, perhatikan jika dua bangun dikatakan kongruen, berarti dua bangun tersebut mempunyai gambar yang sama, ukuran yang sama, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian juga sama. Kemudian jika dua bangun dikatakan tidak kongruen, maka bangun tersebut adalah mempunyai gambar yang tidak sama, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian juga tidak sama, namun sudut-sudutnya bisa saja sama tergantung dari bangun apa. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah, sebagai latihan di rumah, silakan dijawab yang ada di buku paketnya pada halaman 203 dan 205 tentang ayo kita menalar. Yang pertama adalah mengapa dua bangun atau lebih dikatakan kongruen.
Kemudian yang kedua adalah tuliskan syarat-syarat bangun yang kongruen. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah, sebelum saya akhiri pada pertemuan kali ini, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu tentang materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah dikatakan kongruen apabila dua bangun tersebut mempunyai gambar yang sama, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian juga sama besar, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Kemudian yang kedua dikatakan bangun tidak kongruen karena tidak mempunyai gambar yang sama, kemudian ukurannya juga tidak sama besar. Nah, anak-anakku semua yang ada di rumah, mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Namun sebelum saya tutup, anak-anakku semua tetap jaga protokol kesehatan, yaitu tetap pakai masker ketika berada di luar ruangan, kemudian tetap mencuci tangan setiap saat dengan air yang mengalir. Nah, anak-anakku semua, cukup sekian pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.